Delegasi Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu dalam perundingan yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Usai gagal dalam kesepakatan, delegasi Amerika langsung balik kanan meninggalkan Pakistan. Setelah pertemuan maraton selama 21 jam, delegasi Iran dan Amerika Serikat tidak menemukan kesepakatan. Usai menemui jalan buntu, tim negosiasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance langsung meninggalkan Islamabad. Vance mengatakan salah satu poin yang dipermasalahkan dalam perundingan adalah pihaknya meragukan komitmen kuat Iran dalam pengembangan nuklir. Sementara dari pihak delegasi Iran belum memberikan pernyataan terkait buntunya perundingan kedua negara. And let me say a couple of notes of appreciation. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept it. يلا يا اخي يلا خلاص. Serangan tanpa henti diluncurkan Israel selama 10 menit ke sejumlah kota di Lebanon. 100 sasaran di lokasi berbeda menjadi target serangan Israel. Inilah 8 kota di Lebanon yang menjadi target serangan Israel. Serangan yang bernama Eternal Darkness ini menyasar bangunan-bangunan strategis di Lebanon. Kota Beirut, Barbur, Al-Mazrah, Tire, Lebanon menjadi selatan, Sidon hingga Daleh menjadi target serangan. Meski Israel mengklaim hanya menyerang target militer, namun warga sipil juga menjadi korban. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 182 orang meninggal dunia dan 890 orang luka-luka. Di tengah dahsyatnya serangan udara Israel ke Beirut, Lebanon pada 8 April lalu, seorang netizen membagikan pengalamannya saat menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Guys, an hour ago, seorang netizen mengunggah pengalaman mengerikan saat tempat tinggalnya diserang habis-habisan oleh Israel dalam operasi Eternal Dark kepada Beirut, Lebanon. We were in the gym and
It's crazy. Ia membagikan sebuah video singkat di mana ia harus berlarian menyelamatkan diri dan juga ponakannya. Gelombang pengungsian besar-besaran terjadi di Lebanon menyusul meningkatnya ancaman dari Israel. Warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman. Situasi ini memicu kepanikan di sejumlah wilayah, terutama di ibu kota Beirut, ketika ribuan kendaraan memenuhi jalan dalam waktu bersamaan. Kemacetan parah pun terjadi di Jalan Tol Auzai dan kawasan Jenah. Di tengah gencatan senjata, tentara Israel IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga menghancurkan generator listrik milik Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyeh Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyeh. Serangan Israel di Nabatiyeh menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April. Permukiman padat penduduk di Beirut, Lebanon porak-poranda digempur Israel. Sementara di Mistar, tangisan warga tidak terbendung saat memakamkan para korban yang terkena serangan Zionis. Permukiman para penduduk di pinggir selatan kota Beirut, Lebanon rusak parah setelah digempur habis-habisan oleh Israel Rabu lalu. Bangunan hancur menjadi puing-puing, sementara petugas berjibaku membersihkan material bangunan. Kawasan berpenduduk lebih dari 1 juta orang ini terletak dekat dengan bandara internasional. Daerah ini dianggap Israel dekat dengan benteng Hizbullah dan berulang kali jadi sasaran serangan. Sebelumnya, serangan Israel Rabu lalu menewaskan lebih dari 300 orang termasuk warga sipil. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut, jika ditotal dengan serangan Israel sejak awal Maret 2026, jumlah korban tewas di negara ini mencapai 1.888 orang.